Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 siap dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Seluruh pasukan saya ambil alih. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Komando pasukan, saya ambil alih. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor, upacara memperingati HUT RI ke-75 tanggal 17 Agustus 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pimpinan pasukan saya ambil alih. Siap, gerak! Luruskan! Lurus! Jalan di tempat, pangkat tegap maju! Jalan! Belok kanan! Gerak! Berhenti! Gerak! Dua langkah ke depan! Jalan! Hadap kanan kiri! Gerak!
Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak! Gerak! Hadap kanan kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Belok kiri. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Mengheningkan cipta. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Mengheningkan cipta, dimulai.
kita selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya di hari bahagia ini kita dapat memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan ini harus kita syukuri sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kemerdekaan adalah sebuah capaian yang tak ternilai harganya atas perjuangan panjang dalam melawan penjajahan dan penindasan. Tak terhitung berapa jumlah pejuang dan pahlawan kemerdekaan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Untuk itulah mari kita bersama mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan dan sembari mendoakan mereka agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun ini, nuansa yang berbeda tentu terasa bila dibandingkan dengan peringatan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita akan merayakan peringatan tersebut dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhirnya. Seperti telah kita ketahui bersama, COVID-19 telah mendisrupsi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan ekonomi dan relasi sosial kemasyarakatan pada 215 negara yang terkena imbasnya, termasuk negara kita, Indonesia. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI hendaknya, di tengah perjuangan keras menghadapi dampak pandemi COVID-19, seyogianya dapat dijadikan momentum dengan memanfaatkan golden opportunity, utamanya dengan bangkit menyatu padukan langkah dalam mereposisi dan memastikan seluruh rencana aksi Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh delivered sampai dengan tataran masyarakat terbawah. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI hendaknya juga dapat dijadikan ajang memetik pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa yang telah mewariskan spirit kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang, ketangguhan dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam rangka mengisi kemerdekaan sebagai modal bangsa untuk mengakselerasi kebangkitan Indonesia maju. Spirit bangkit untuk masa depan yang lebih baik dalam rangka menggapai Indonesia maju harus dapat di-share vision setiap derap langkah dan tindakan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan dan rintangan. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI hendaknya dapat dijadikan momentum transformasi digital yang harus terus ditingkatkan implementasinya. Karena ini menjadi salah satu faktor determinan dalam menggapai Indonesia maju. Untuk itu, roadmap transformasi digital menjadi keharusan di sektor strategis, seperti di pemerintahan, layanan publik, sektor pendidikan, sektor kesehatan, bantuan sosial, sektor industri, dan lain-lain. Sehingga perlu terus diperbaiki percepatan implementasinya agar berkontribusi dalam menghadapi kebangkitan Indonesia maju. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI hendaknya bisa memperkuat semangat untuk terus meningkatkan pendidikan berkarakter dan berkualitas dengan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua yang efektif. Di mana untuk masa pandemi COVID-19, lembaga penyelenggara pendidikan dengan perangkatnya, orang tua dan siswa dipaksa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan implementasi transformasi digital secara bersamaan. Butuh empati, simpati, dan komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah untuk menyempurnakan proses pendidikan tersebut. Dengan peringatan HUT kemerdekaan ke-75, semoga bangsa kita melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita membiasakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai bagian ikhtiar atau perjuangan kita melawan pandemi COVID-19.
baik di rumah maupun lingkungan yang lain, dengan kesadaran yang penuh. Salam sehat, kuat, dan salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Kuasa, segala puji hanya milik-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan syukur kehadirat-Mu. Karena Engkaulah Zat yang Maha Pencipta dan Maha Menentukan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Hari ini kami berhimpun di sini, mensyukuri 75 tahun kemerdekaan NKRI, sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji. Dengan kerjasama bersama, mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan.
Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara diperkenankan untuk meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pengumuman siswa berprestasi Sekolah Citra Islami oleh Dian Rahmi Dianti selaku Asisten Koordinator Sekolah Citra Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikdasmen Yayasan Islamic Village nomor 048 BPDM /UM X.S4 8/2020 tentang pemberian beasiswa siswa berprestasi tahun pelajaran 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Badan Pelaksana Harian Dikdasmen Yayasan Islamic Village menimbang bahwa Sekolah Citra Islami Islamic Village senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan ke arah yang lebih baik dan ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia. 2. Bahwa siswa berprestasi perlu diberikan beasiswa sebagai bentuk penghargaan dan kesempatan dalam rangka merangsang dan memotivasi para siswa untuk meningkatkan prestasinya dalam kapasitas sebagai siswa Sekolah Citra Islami. 3. Bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menetapkan nama-nama penerima beasiswa berprestasi berdasarkan penilaian rapot di semester 2 Sekolah Citra Islami tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 4.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 5. Program kegiatan Sekolah Citra Islami tahun pelajaran 2019-2020. Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini sebagai penerima beasiswa berprestasi semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kedua, dana beasiswa dibebankan pada anggaran Yayasan Islamic Village tahun pelajaran 2019-2020. Ketiga, beasiswa diberikan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 berupa potongan pembiayaan SPP sebesar 50% untuk siswa juara umum dan 30% untuk siswa juara kelas per level tingkatan. Keempat, apabila terjadi kekeliruan terhadap keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Tangerang pada tanggal 11 Agustus tahun 2020. Badan Pelaksana Harian Dikdasmen Yayasan Islamic Village, Nada Sofa MPD. Daftar penerima beasiswa prestasi semester genap tahun ajaran 2019-2020. 1. Jenjang TK Citra Islami. Haifah Nabila Az-Zahra, kelas TKA 2 sebagai juara kelas. Jenjang SD Citra Islami. 1. Kansa Kwina Ardi, kelas 1C sebagai juara umum. 2. Aiko Kurota Ayun, kelas 1B sebagai juara kelas. Keisa Az-Zahra Pramono, kelas 2A sebagai juara kelas. Mazaya Simata Kifaci, kelas 3B sebagai juara kelas. Lulu Amani Khairunisa, kelas 4B sebagai juara kelas. Rasya Firdi Rahmadi, kelas 5B sebagai juara kelas. Jenjang SMP Citra Islami. Ade Lestari Yuniar, kelas 8C sebagai juara umum. Afifa Cahya Aulia, kelas 7A sebagai juara kelas. Sotia Arsawidi Utomo, kelas 8A sebagai juara kelas. Jenjang SMA Citra Islami. Dwi Nanda Aulia S, kelas 10 IPA 2 sebagai juara umum. Sahira Agitia, kelas 10 IPS 1 sebagai juara kelas. Syarah Vina Al-Hafiza, kelas 11 IPA sebagai juara kelas. Tangerang, 11 Agustus tahun 2020. Badan Pelaksana Harian Dikdasmen Yayasan Islamic Village, Nada Sofa MPD sebagai Ketua BPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.